Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan yang tadi kita renungkan bersama-sama dalam doa malam. Firman Tuhan yang kita renungkan pada malam pagi hari ini jam 12.49, jam 12 malam lebih 49 menit. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang ada di kitab Yeremia pasal 29. Mestinya kita baca secara lengkap Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 23. Tapi malam ini kita baca firman Tuhan dari ayat yang keempat saja, Bapak Ibu ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi ini firman Tuhan kepada orang Israel yang sedang ada di Babel, sedang ada di dalam pembuangan. Mereka sedang ada di tempat yang jauh dari negeri mereka. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita renungkan bagian-bagian firman Tuhan ini. Meskipun firman Tuhan ini secara khusus ditujukan Tuhan kepada orang Israel di dalam pembuangan, tapi firman Tuhan ini tentu pasti berlaku juga buat kita. Bukankah kita juga orang-orang yang dalam tanda petik ada di dalam pembuangan? Mungkin sebagian besar kita yang ada di tempat ini bukanlah orang-orang yang asli berasal dari kota di tempat kita berada. Ataupun kalau kita berpikir kita asli dari tempat ini, dari kota ini, nanti kita akan mendapati sebenarnya kita dulu-dulunya, keturunan nenek moyang kita juga bukan berasal dari tempat di mana kita hari ini berada. Jadi saya kira firman Tuhan ini tepat untuk kita renungkan bersama-sama. Dan pesan yang kita bisa tangkap pagi hari ini yang pertama adalah mari kita, ini dikatakan ya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki. Ini di atas di ayat yang kelima. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ya. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Apa yang kita bisa merenungkan dari bagian firman Tuhan ini? Artinya Tuhan rindu kita menjadi orang-orang yang, ini kalau dikatakan di sana, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ini bicara kita menjadi orang-orang yang memiliki potensi yang bertambah untuk mempengaruhi kota kita. Mari kita renungkan Bapak Ibu, ya, kehidupan kita. Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang yang bertumbuh, berkembang dalam kapasitas kehidupan untuk mempengaruhi kota, mempengaruhi desa, mempengaruhi tempat di mana kita berada. Mari renungkan Bapak Ibu. Kita ada di kota ini bukan kebetulan. Kita ada di lingkungan di mana sekarang ini kita berada bukan kebetulan. Tapi ada maksud, ada rencana Tuhan. Tuhan kehendaki supaya kita memiliki pengaruh. Kita bertumbuh dalam kapasitas untuk mempengaruhi lingkungan kita. Oleh karena itu, kita harus memulai dengan dikatakan, ya, dirikanlah rumah, buatlah kebun, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan,
ambillah istri bagi anakmu laki-laki, carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Tuhan mau kita memanfaatkan, mengusahakan potensi-potensi kehidupan yang kita punya. Apa kebun yang kita harus buat dan nikmati hasilnya? Apa kemampuan-kemampuan yang kita bisa kerjakan untuk kita nanti bisa menikmati hasil dari pekerjaan kita? Ini firman Tuhan. Ya, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Tuhan akan tunjukkan kepada kita kebun yang akan kita tanami, kebun yang akan kita usahakan. Potensi-potensi kehidupan, keahlian-keahlian yang kita bisa lakukan, ya, supaya dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan potensi-potensi kehidupan kita itu, ya, kita kemudian memiliki potensi untuk mempengaruhi lingkungan kita, punya potensi untuk menjadi berkat buat lingkungan kita. Tuhan mau keluarga kita jadi berkat, ya. Tuhan mau kehidupan keluarga kita, bahkan kita bersama dengan semua anak-anak kita, ya, jadi berkat, ya. Mari kita mendoakan supaya keluarga kita adalah keluarga yang jadi berkat. Lanjut ke ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, usahakanlah. Jadi ada tindakan aktif yang Tuhan mau kita kerjakan untuk kita berkontribusi atau memiliki peran buat kesejahteraan kota kita. Mari kita mulai dari sesuatu yang kecil-kecil dulu, ya. Mengusahakan kesejahteraan kota itu artinya memikirkan solusi, memikirkan ide-ide, ya, atau tindakan-tindakan nyata yang kita bisa lakukan supaya apa yang mungkin jadi masalah buat lingkungan kita, buat kota kita, itu dapat diatasi. Apa masalahnya? Mungkin ada tangga kita yang kesulitan secara perekonomian. Kita bisa menolong mereka. Berdoalah supaya kita bisa menolong mereka. Atau keluarga di sekitar kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Oh, saya merenungkan ketika firman Tuhan ini kita bagikan malam hari ini. Saya punya kerinduan, ya, kiranya saya dimampukan juga untuk memberkati keluarga-keluarga di sekitar rumah saya. Sepertinya saya belum bisa berkontribusi banyak, tapi kalau firman Tuhan datang pada pagi hari ini, kiranya menjadi anugerah untuk saya, untuk saudara juga bisa lakukan sesuatu buat lingkungan kita. Jawab apa yang jadi kebutuhan-kebutuhan lingkungan kita, ya Bapak Ibu. Jawab apa yang jadi kebutuhan-kebutuhan buat lingkungan kita dengan tindakan-tindakan nyata. Yang berikutnya, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, berdoa buat kota itu juga pesan Tuhan, panggilan Tuhan buat kita secara pribadi, kita secara keluarga, atau kita sebagai gereja Tuhan. Berdoa buat kota kita, berdoa tentu juga buat bangsa kita, karena kesejahteraan kota kita, kesejahteraan bangsa kita itu adalah kesejahteraan kita. Hari-hari ini kita sedang terus mendengar berita, ada banyak PHK, ada di mana-mana. Dan saya mendapati di situasi di sekitar kita ada orang-orang yang kesulitan secara keuangan, kekurangan, sehingga mereka harus berhutang, sehingga mereka bahkan harus, ya, melakukan tindak kriminal. Bapak Ibu, bagian kita adalah penting ini, mendoakan kota kita. Karena ketika kita berdoa buat kota kita, kita sedang mengundang Tuhan, sedang memberi izin kepada Tuhan untuk lakukan sesuatu buat kota kita. Karena doa, kita pelajari, adalah sebagai legal petition, petisi legal
permintaan resmi yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Izin yang kita bisa berikan kepada Tuhan untuk Tuhan buat sesuatu. Kenapa bicara izin? Karena dunia ini adalah tempat yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Maka ketika kita berdoa, ya, Tuhan diberi akses, diberi hak penuh untuk berbuat sesuatu. Jadi berdoalah untuk hal-hal yang baik buat kota kita. Berdoalah untuk orang-orang di sekitar kita, keselamatan mereka, kesejahteraan mereka. Berdoa untuk pemimpin kita. Karena itu mempengaruhi juga kehidupan kita. Kesejahteraan kota kita, bangsa kita, juga adalah kesejahteraan kota kita, bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam pagi hari ini. Kami berdoa untuk potensi-potensi dalam kehidupan kami. Potensi kami sebagai keluarga, potensi kami sebagai pribadi, potensi kami sebagai gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami hari demi hari mengalami peningkatan. Dan dengan peningkatan-peningkatan dalam hidup kami boleh berbuat sesuatu buat kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kami anugerah, beri kami kesanggupan, beri kepada kami kemampuan. Tidak menyia-nyiakan kebun-kebun yang ada di hidup kami. Potensi-potensi yang ada dalam kehidupan kami. Kami mengelolanya begitu rupa. Kami mengusahakannya begitu rupa. Sehingga potensi-potensi dalam kehidupan kami menjadi potensi-potensi yang menjadi berkat buat lingkungan kami. Berikan kepada kami kepekaan untuk bisa menangkap apa yang jadi kebutuhan buat lingkungan kami. Dan mampukan kami bisa berbuat sesuatu buat lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami konflik pergumulan. Biar kami bisa mendatangi mereka. Kami bisa mendoakan mereka. Buat keluarga-keluarga yang sedang berkekurangan, Bapa, kami bisa mendoakan mereka dan berikan kepada kami berkat, anugerah supaya kami juga bisa memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada kami anugerah supaya tiap hari kami bisa bersyafaat buat kota kami, buat bangsa kami, buat tetangga-tetangga kami. Terima kasih Bapa, kami mencintai kota kami mencintai Indonesia. Kami berdoa untuk keselamatan buat bangsa kami. Berdoa biar lewat hidup kami orang-orang diselamatkan, orang-orang dimerdekakan, orang-orang boleh melihat Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan mendengar firman-Mu malam pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan kekasih jiwa kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat malam, selamat pagi.